Kelanjutan operasi penambangan PT Freeport Indonesia di Papua sampai saat ini masih menuai polemik. Presiden Jokowi menegaskan bila Freeport ingin mengajukan perpanjangan kontrak harus menunggu hingga tahun 2019. Ketegasan Presiden Jokowi itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010. Disebutkan perpanjangan kontrak penambangan di Freeport baru bisa disepakati 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Hingga saat ini masih ada sejumlah poin kesepakatan yang masih didiskusikan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal, peningkatan royalti, investasi saham, maksud kami divestasi saham, serta pembangunan smelter. Sedangkan terkait penawaran divestasi 10,64% saham Freeport, Presiden Jokowi masih menunggu laporan dari para menterinya. Nanti kalau timnya sudah memberikan masukan ke saya putuskan. Karena ini ada tim untuk pembangunan Papua yang berkaitan tidak hanya Freeport, dalam semuanya. Seberapa buruk Pak dari 5 tadi prosesnya sampai mana Pak? Pemerintah. Freeport tanggal 14 kemarin sudah memasukkan harga ke pemerintah. Apakah pemerintah Indonesia akan ambil atau kasih ke BUMN? Teknis tanyakan ke menteri. Iya, Pak Menteri. Skema Pak tanyakan, belum masuk ke saya gimana? Perpanjangan itu 2 tahun sebelum 2021. Oke. Lanjutan operasi penambangan PT Freeport Indonesia di Papua sampai saat ini masih menuai pro dan kontra termasuk di kalangan pemerintah. Namun Presiden Joko Widodo menegaskan bila Freeport ingin mengajukan perpanjangan kontrak harus menunggu hingga 2019. Jokowi menyatakan perpanjangan kontrak baru bisa diputuskan pada 2019 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010, yaitu 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Sampai saat ini pemerintah masih terus membicarakan sejumlah hal dengan Freeport, yaitu terkait peningkatan penggunaan barang dan tenaga kerja lokal, peningkatan royalti, divestasi saham, serta pembangunan smelter. Sedangkan terkait penawaran divestasi 10,64% saham Freeport, Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jokowi masih menunggu laporan dari para menterinya. Renegosiasi PT Freeport seharusnya baru bisa diajukan di tahun 2019. Meski masih cukup lama, lalu kenapa pemerintah saat ini mau repot membahas kontrak baru PT Freeport? Perpanjangan kontrak karya PT Freeport sepekan terakhir mengundang polemik. Silang pendapat seputar renegosiasi ini mencuat sejak Kementerian SDM merilis kepastian jaminan untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PT Freeport. Kesepakatan ini sekaligus menjamin kelangsungan investasi raksasa tambang Amerika itu di Papua. Menteri SDM Sudirman Said lewat siaran pers menjelaskan komitmen itu disepakati sebagai rangkaian renegosiasi kontrak Freeport setelah masa kontraknya habis pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah dan Freeport telah menyepakati kelanjutan operasi tambang emas dan tembaga Freeport di Papua dengan tambahan investasi senilai 18 miliar dolar. Sudirman Said bahkan mengaku telah mengirim surat resmi kepada Freeport sesuai arahan Presiden Jokowi yang intinya berisi komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kelanjutan investasi Freeport di Papua. Namun tanpa kata-kata perpanjangan kontrak karena tidak dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. Setelah melalui satu komunikasi intensif dan konsultasi dengan pimpinan tertinggi negara, kita bersama Freeport mencapai satu kesepakatan untuk menjaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya akan mencapai 18 miliar dolar. Investasi ini akan disiapkan dan mulai dieksekusi
dengan menggunakan payung kontrak yang masih berlaku sampai dengan 2021. Pernyataan Sudirman Said mendapat reaksi negatif dari Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menteri yang dikenal lewat jurus kepretnya itu menilai Menteri SDM keblinger. Menurut Rizal, Sudirman tidak mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, perpanjangan operasi pertambangan baru bisa diajukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, kontrak PT Freeport seharusnya baru bisa diajukan di tahun 2019 atau 2 tahun sebelum kontrak mereka berakhir tahun 2021. Menurut Rizal Ramli, kontrak Freeport tidak layak diperpanjang karena membiarkan limbah merusak lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Selain masalah lingkungan, Rizal Ramli juga menyoroti kecilnya royalti yang diberikan Freeport kepada Indonesia. Rizal mendesak ke depan Indonesia harus lebih besar memperoleh royalti, naik dari 3% menjadi 6 hingga 7%. Dan terakhir, Freeport sebaiknya segera menyelesaikan kewajiban divestasi 10,64% sahamnya. Jadi pejabat yang sok-sok mau memperpanjang kontrak ini keblinger. Kenapa? Karena kita masih banyak hal Freeport yang tidak penuhi. Satu, selama dari 1967 sampai 2014 hanya membayar royalti buat emas 1%. Padahal negara lain kewajiban bayar itu 6-7% royalti. Memang sebelum pemerintahan SBY berakhir, mereka setuju naikkan 3,5%. Tapi itu belum cukup. Menurut kami harus bayar 6-7% royalti. Kritik serupa juga disuarakan pengamat pertambangan Marwan Batubara. Menurut Marwan, banyak persoalan yang harus diperjelas sebelum pemerintah memperpanjang kontrak Freeport karena menyangkut kedaulatan negara atas kekayaan alamnya. Di sini saya kira kita tetap saja berharap supaya aspek legal kedaulatan negara itu harus menjadi panglima. Itu menjadi dasar kita bersikap. Bahwa nanti ada perpanjangan itu harus ada sesuatu yang disepakati yang lebih dari sekedar yang sekarang. Artinya misalnya, kalau sekarang kita hanya mendapatkan 30% dari divestasi saham, kenapa tidak sejak 2021 saat kontrak itu berakhir saham kita meningkat? Di 2025 kita menjadi pemegang saham mayoritas. Bahwa nanti setelah itu kitalah yang lebih berkuasa. Mungkin itu satu deal yang lebih terhormat dibanding seperti sekarang. Apalagi ada rencana sahamnya sendiri itu akan dibiarkan untuk IPO. Kalau sudah seperti itu, kapan kita bisa ikut mengelola perusahaan itu? Tidak akan ada kesempatan. Mereka yang terus, meskipun ada divestasi saham, tapi yang dominan, yang terus mengelola perusahaan itu untuk menjamin misalnya tidak terjadi transfer pricing, penyelewengan, dan sebagainya, itu tidak bisa. Akan mereka terus lakukan seperti itu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Mulyadi, menepis isu pemerintah sudah memperpanjang kontrak karya PT Freeport. Menurut politisi Partai Demokrat ini, kepastian itu diperoleh setelah menanyakan langsung ke Kementerian ESDM. Mulyadi menyarankan ke depan harus ada perubahan kontrak karya PT Freeport jadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dengan sistem ini, pemerintah Indonesia dapat mencabut izin usaha tersebut sewaktu-waktu. Sehingga Indonesia akan lebih leluasa mengelola sumber daya alamnya. Selain itu, dalam waktu dekat, antara DPR dengan pemerintah akan melakukan penataan ulang mengenai Undang-Undang Minerba yang tidak bertentangan dengan kemajuan sektor minerba di Indonesia. Kami Komisi 7 menganggap tidak ada dan belum ada perpanjangan. Sudah kita konfirmasi kepada Menteri. Kalaupun nanti dilakukan, nanti kan rezimnya berubah dari yang tadinya kontrak karya nanti akan menjadi izin usaha.
pertambangan, misalnya izin usaha pertambangan khusus IUPK. Jadi negara, pemerintah dalam hal ini mewakili negara, posisinya jauh di atas, Pak, memberi izin sama kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Bukan lagi seperti sejajar kontrak antara pemerintah kita dengan Freeport. Nah, itu tidak, ke depan tidak ada lagi. Jadi istilahnya tidak ada perpanjangan, Pak. Di tengah polemik, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemerintah hingga saat ini belum memberikan jaminan apapun terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, apalagi mengambil keputusan memperpanjang kontrak. Menurut JK, yang dilakukan selama ini hanya pembicaraan menuju ke sana berdasarkan sejumlah persyaratan yang telah disepakati pemerintah. JK menambahkan, Freeport harus memperbesar kontribusinya bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Selain pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, pemerintah meminta Freeport menyerap lebih banyak sumber daya lokal dan meningkatkan kontribusi pendapatan daerah serta nasional. Iya, belum ada perpanjangan, yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan syarat-syaratnya. Tentu apabila syarat-syaratnya dipenuhi, tentu kan bisa diperpanjang kalau dipenuhi. Dan dulu kan sudah sering dibicarakan harus bikin smelter, harus bikin lebih banyak revenue-nya, harus lebih banyak orang Indonesia kerja, harus lebih sumbangannya ke daerah lebih banyak. Kan itu syarat-syarat yang diberikan. Otomatis kalau syaratnya dipenuhi, kan otomatis investasi yang mahal itu kan bisa dilanjutkan otomatis kan. Tapi sejauh ini terlepas dari polemik, percepatan renegosiasi PT Freeport ternyata bisa diakomodir oleh rencana pemerintah melakukan perubahan atas PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam blad perubahan itu, rencananya permohonan perpanjangan kontrak dapat dilakukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak lama berakhir. Akhirnya, meski polemik masih berlangsung, pada akhirnya PT Freeport tetap akan mengantungi perpanjangan kontrak mereka. Tapi, apakah kontrak itu menguntungkan Indonesia? Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung 4 kontainer tekstil ilegal yang berhasil disita oleh Dirjen Bea Cukai di Pelabuhan Priuk, Jakarta Utara. Penyelundupan tekstil ilegal ini diperkirakan merugikan negara hingga lebih dari 2 miliar rupiah. 4 kontainer berisi tekstil ilegal ditangkap oleh petugas Bea Cukai di 3 lokasi berbeda, yaitu di Pelabuhan Tanjung Priuk, wilayah Marunda, dan di ruas tol Cipali, Palimanan. Barang ilegal ini rencananya akan didistribusikan ke wilayah industri berikat di Purwakarta, Jawa Barat. Hasil penelusuran Bea Cukai menemukan penyelewengan dilakukan oleh salah seorang oknum PT KYH dengan memanfaatkan fasilitas gratis bea masuk bagi anggota industri berikat. 1 orang oknum yang menjabat sebagai manajer di PT KYH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung tangkapan tekstil ilegal ini mengapresiasi kinerja Bea Cukai. Produk-produk ilegal yang masuk ke Indonesia ini berdampak pada terganggunya industri tekstil di tanah air dan merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Perintah saya pada rapat terbatas hari Senin yang lalu langsung ditindaklanjuti oleh Bea Cukai dan saya senang perintah cepat dikerjakan dan pada hari ini telah tertangkap impor ilegal senilai $1 juta dolar, kurang lebih 1,28 juta US dollar. Artinya kurang lebih berapa itu? Hampir 14 miliar. Memenangi hati pekerja. Cekcok antara pengusaha dan pekerja soal upah minimum sudah menjadi pemandangan rutin tiap tahun. Demonstrasi digelar di berbagai wilayah sebagai sarana kalangan pekerja untuk menuntut perbaikan upah.
Pemandangan seperti itu terjadi setiap menjelang penetapan upah minimum regional. Walau pada akhirnya demonstrasi tidak sampai menyulut aksi anarkistis, rasa was-was tentu saja selalu timbul. Bayangkan, berapa besarnya energi yang tersedot dan waktu kerja yang terbuang akibat serangkaian tarik ulur pengupahan itu. Tentu, para pekerja tidak bisa disalahkan. Mereka khawatir jika tidak menuntut, hak mereka untuk mendapatkan upah yang layak akan terbengkalai. Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyebut upah pekerja Indonesia tergolong yang paling rendah di dunia. 1 di antara 3 tenaga kerja bahkan masih mendapatkan upah di bawah upah minimum setempat. Namun percekcokan soal upah yang tidak ada habisnya itu bak jerawat batu dalam wajah iklim usaha Indonesia. Rasanya gatal, sakit, dan yang jelas mengganggu upaya menarik investor. Pemerintah berupaya memberikan solusi dengan menetapkan formulasi penghitungan penaikan upah minimum provinsi. Formulasinya sederhana saja. Kenaikan dihitung berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap provinsi. Standar upah tetap mengacu ke hasil survei kebutuhan hidup layak. Formula yang digulirkan dalam paket kebijakan ekonomi tahap 4 tersebut diharapkan dapat memutus perselisihan tentang upah minimum. Bagi pengusaha, formula itu memberikan kepastian penghitungan upah pekerja mereka sebagai komponen ongkos produksi. Dan lain hal, pekerja lebih terlindungi dari dampak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Pengusaha wajib memberikan perlindungan itu melalui pemenuhan besaran penaikan upah. Ketika perekonomian sumringah, pekerja dan pengusaha sama-sama bisa menikmati hasilnya. Lebih jauh, pengusaha diharapkan lebih bijak dalam memberi upah. Tidaklah tabu memberikan upah pekerja golongan paling bawah dengan besaran yang lebih tinggi ketimbang upah minimum. Perilaku seperti itu justru bisa memperbesar peluang memperluas pasar, khususnya untuk ekspor. Ingat, konsumen global kian peduli pada kondisi dapur produsen, termasuk dalam perlakuan terhadap pekerja. Sebaliknya, jika perekonomian tengah lesu, ditandai dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, pihak pekerja mesti memaklumi. Demi keberlangsungan usaha dan menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK, penaikan upah sangat mungkin terpaksa ditahan. Jangan kemudian pekerja berlebihan menuntut yang akhirnya justru merugikan semua pihak. PHK merebak di mana-mana karena pengusaha tidak lagi sanggup memenuhi tuntutan upah. Terbitnya formulasi penaikan upah minimum ini menjadi titik awal tenggang rasa antara pengusaha dan pekerja. Singkirkan rasa menang sendiri dan tepis kepentingan-kepentingan politis yang merecoki keharmonisan. Kini mungkin masih ada pihak pekerja yang merasa ragu, belum puas dengan standar yang ditetapkan. Adalah tugas pemerintah untuk terus-menerus meyakinkannya. Intinya, menangi hati pekerja demi menuju kesejahteraan bersama. Bersama paket kebijakan ekonomi jilid keempat yang baru saja dirilis oleh pemerintah, sejatinya ini dapat membantu buruh dan juga menyangga pengusaha. Nah, apa saja poin-poin penting yang harus diperhatikan agar ini nanti dapat menemui tujuannya? Karena kemampuan setiap industri ternyata berbeda-beda. Inilah yang akan kita bahas dalam topik hari ini, membantu buruh menyangga pengusaha menjawab tuntutan buruh dan pengusaha. Sebelumnya kita simak informasi pengantar berikut terlebih dahulu. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 memang difokuskan pada bahasan regulasi pengupahan tenaga kerja. Pemerintah mengeluarkan formulasi kenaikan upah setiap tahun secara terukur, yakni upah naik dengan perhitungan upah minimum berjalan ditambah jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun itu. Kebijakan ini memastikan perlindungan negara terhadap kebutuhan dasar pekerja dan masyarakat pada umumnya.
Dengan kebijakan ini pengeluaran hidup pekerja bisa ditekan. Ini agar jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa seolah-olah persoalan kesejahteraan pekerja ini hanya melulu di upah. Nah, penting dicatat bahwa kesejahteraan pekerja tidak tergantung semata pada besaran upah yang diterima, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi atau menekan pengeluaran hidup mereka. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi paket kebijakan ekonomi jilid 4 yang fokus pada pengupahan tenaga kerja. Namun Apindo menyayangkan adanya politisasi oleh kepala daerah soal besaran upah minimum buruh tersebut. Di lapangan itu para kepala daerah ini selalu mempolitisasi yang namanya upah minimum, sehingga sekarang posisinya itu ya sudah tidak realistis lagi ya, karena sudah di atas KHL. Nah, sebetulnya kalau pemerintah daerah itu konsisten, kepala daerah itu konsisten, harusnya dengan Inpres nomor 9 tahun 2013 dan juga Kepmenaker nomor 7 2013 yang mengatur masalah upah minimum harusnya sudah selesai. Namun paket kebijakan ekonomi yang keempat ini mendapat kritikan dari kalangan buruh tersebut. Mereka berharap pemerintah mampu memberikan jaminan stabilitas harga, termasuk harga bahan pokok dan BBM. Dengan hanya kenaikannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan adanya stabilisasi harga dan lain sebagainya, saya kira ini sangat mengkhawatirkan bagi buruh. Khawatirnya upah yang sekarang, contoh ini, dapat bisa beli Indomie 1 dus. Jangan-jangan 5 tahun upah yang itu hanya cuman beli hanya 5 biji. Untuk menentukan upah minimum buruh itu, pemerintah dan pengusaha serta serikat pekerja diharapkan bisa duduk bersama agar mekanisme penghitungannya tidak menjadi polemik. Karena jika ada penolakan dari pekerja, dikhawatirkan dapat mengganggu implementasi paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saya khawatirkan berikutnya adalah mekanisme pengupahan ini akan di-reject, akan ditolak oleh kalangan pekerja, sehingga nanti muncul yang namanya bad news atau negatif news. Yang mana negatif news ini bisa mengalahkan, bisa menutupin polisi-polisi pemerintah yang dibingkai dalam kebijakan ekonomi jilid 1, 2, dan 3 kemarin, yang sesungguhnya sudah direspon dengan positif, dengan baik oleh masyarakat maupun oleh kalangan pelaku pasar keuangan. Kebijakan yang berupaya membantu buruh dan menyangga pengusaha tersebut diharapkan menjadi kepastian iklim investasi dan melindungi tenaga kerja dari upah murah. Pola pengupahan yang terukur menjadi jaminan iklim usaha di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memastikan iklim investasi dan juga menghindarkan upah murah bagi tenaga kerja, itulah sejatinya tujuan dari kebijakan ekonomi jilid 4 yang baru saja dirilis oleh pemerintah. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam perbincangan kali ini. Sudah hadir pagi ini Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri. Selamat pagi Pak Hanif. Selamat pagi Mas Iqbal. Disibukkan terus ya dengan urusan. Ya biasa, namanya juga tugas. Tapi tugas negara. Ya. Baik, kemudian ada Pak Abdul Rahman Faris, pengamat ekonomi. Selamat pagi Mas Abdul. Makasih. Ya, selamat datang di studio Bincang Pagi. Kemudian ada Mas Ristadi, Ketua Serikat Pekerja Nasional. Selamat pagi Mas Ristadi. Ini masih ya mendengarkan curhatan dari teman-teman ya? Banyak sekali. Ya, dengan kebijakan ekonomi. Baik, kita nanti akan bahas lebih lanjut. Saya ingin ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini baru saja dirilis, kemudian sudah mulai pro dan kontra. Apa sih Pak untungnya kebijakan ini, terutama bagi pengusaha dan buruh pada khususnya? Ini tujuan utama ya dari kebijakan mengenai pengupahan ini sebenarnya adalah untuk memperluas kesempatan kerja, untuk memperbanyak penciptaan lapangan kerja. Itu tujuan utamanya di situ. Nah, kok bisa begitu? Ya bisa, karena dengan kebijakan pengupahan yang lebih memberi kepastian ini, tentu akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Nah, dengan demikian maka ekonomi kita ini akan menjadi jauh lebih bisa bergerak, dan kemudian lapangan pekerjaan juga akan bertambah banyak gitu. Nah, kalau lapangan pekerjaan ini bertambah banyak, maka pilihan-pilihan bagi para pekerja dan juga mereka yang belum bekerja tapi ingin bekerja itu juga akan menjadi lebih banyak. Gitu loh. Nah, ini penting. Jadi yang kita pikirkan dalam hal ini semua, makanya saya selalu katakan bahwa kebijakan pengupahan ini pada dasarnya adalah untuk bangsa ini, untuk semua rakyat gitu.
mereka yang bekerja ini kita lindungi, mereka yang belum bekerja dan akan bekerja ini kita lindungi juga. Kemudian dunia usaha juga terlindungi dengan adanya kepastian. Oke, Jadi menurut saya tidak win-win ini. Sudah win solution. Semangatnya menciptakan lapangan kerja agar menggerakkan roda perekonomian seperti itu ya Pak ya. Tapi kemudian pro dan kontra muncul, ini terkait dengan proses penghitungan soal pengupahan. Kalau pro kontra mah mau keputusan apa aja ya pasti pro kontra. Katanya itu tidak dianggap berpihak kepada buruh, bagaimana Pak Menteri? Loh kalau nggak berpihak kepada buruh ya upah nggak akan naik, itu nggak berpihak pada buruh. Justru dengan sistem formula ini kenaikannya itu malah justru bersifat pasti, malah pasti naik. Setiap tahun ya naik. Iya, jadi ini kan dengan sistem formula ini berarti upah buruh naik tiap tahun. Nah ini yang perlu diketahui oleh umum, karena juga ada beredar SMS, ya kan, yang mengatakan seolah-olah bahwa upah buruh ini hanya akan naik 5 tahun sekali. Ini kan nggak benar. Upah buruh justru akan naik setiap tahun dengan formula ini, jadi pasti. Dan nggak perlu rame-rame. Pak Ristadi ini nggak perlu turun ke jalan, ya, nggak perlu demo, nggak perlu ribut-ribut. Masyarakat tidak perlu merasa terganggu lalu lintasnya dan segala macam itu, upah buruh naik. Nah. Pak Ristadi sudah ada jaminan, bagaimana Pak? Memang seperti itu tuntutan dari teman-teman? Iya, sebelum membahas soal itu memang kita mengkritisi selama kurang lebih 10 tahun sistem penetapan upah minimum sekarang. Memang dari awalnya spirit bahwa ada sebuah lembaga yang namanya Dewan Pengupahan, kita berharap di situ akan ada sebuah penetapan upah yang betul-betul rasional dan kemudian ada pencapaian di belakangnya. Tapi coba kami perhatikan 10 tahun lebih ini, Dewan Pengupahan yang berwenang memberikan rekomendasi di kabupaten kota, kalau kita bedah satu-satu dan harus kita jujur, tidak ada satupun, dan praktis mayoritas rekomendasi upah minimum tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademisi. Saya di Dewan Pengupahan 5 tahun lebih tidak pernah menandatangani rekomendasi kenaikan upah minimum. Karena apa? Karena kami melihat bahwa hitung-hitungan yang dilakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi, tidak bisa. Yang ada kan hanya sebuah kompromi. Nah, kompromi itu harusnya bukan pada level upah minimum, tapi yang berdasarkan KHL itu, Mas. Iya, betul. Kalau KHL mungkin kita bisa anggap ada standar yang bisa kita maklum, bisa kita terima. Tapi di banyak beberapa tempat KHL itu juga ternyata ada yang kompromi juga. Ini kita harus fair Pak Menteri, bahwa Dewan Pengupahan ini bukan kemudian Dewan Pengupahan tidak perlu, tidak. Tapi kinerja dan fungsi Dewan Pengupahan harus kita evaluasi. Dan yang paling ngeri, Mas Iqbal, Pak Menteri, ini fakta ini. Kita sering dari komunitas serikat menuntut upah naik tinggi, kemudian kita menuding si A, si B, pihak anu segala macam, menginginkan upah murah, menginginkan upah tidak naik tinggi. Tapi beberapa fakta malah justru kemudian Dewan Pengupahan menjadi kelompok yang kemudian malah mengendalikan kenaikan upah minimum. Ini fakta yang kami rasakan. Buktinya apa kemudian? Teman-teman yang ada di dalam Dewan Pengupahan tidak boleh turun ke jalan. Kemudian mencaci maki yang ada di dalam Dewan Pengupahan itu pengkhianat dan segala macam. Padahal di situ juga ada temannya sendiri, sesama serikat. Ini fakta. Nah, oleh karena itu saya kira ini sudah tidak sehat. Nah, ini pemerintah juga harus men-take over situasi ini. Nah, konkretnya begini. Ada beberapa oknum di Dewan Pengupahan. Di Dewan Pengupahan itu coba melakukan bargaining di belakang layar dengan pihak pengusaha. Oknum nih lupa ya, bukan secara institusi begitu. Dia bagaimana caranya menawarkan upah buruh, kenaikan upah buruh supaya rendah. Tapi di sisi lain dia minta imbalan. Tapi bukannya selama ini sudah ada upaya mediasi, kemudian dialog begitu yang mempertemukan antara buruh, kemudian Dewan Pengupahan dan dari kalangan pengusaha sendiri, Mas? Iya, di Dewan Pengupahan memang terjadi begitu. Tapi jangan salah. Di dalam tadi misalkan dikritisi, saya lihat dari Pak Haryadi bahwa upah minimum ini sudah menjadi politisasi. Kadang-kadang prakteknya gampang saja lah, saudara, begini. Ketika mau upah minimum, kenaikan upah minimum naik, begitu, kepala daerah kan pada manggil para pimpinan ketua serikat di masing-masing daerah. Padahal Dewan Pengupahan sudah bekerja. Dewan Pengupahan bekerja, kemudian ini ada kelompok elitis sendiri, kemudian berdamai sendiri, berkompromi sendiri untuk menentukan kenaikan upah. Ini jarang diungkap, tapi inilah fakta yang terjadi. Nah, ini daerah-daerah yang di situ pergerakan serikat pekerjanya bagus. Saya coba bayangkan Pak Menteri, daerah-daerah yang di situ serikat pekerjanya
tidak ada atau bahkan ada tapi pergerakannya tidak bagus. Praktis kenaikan upah minimum pasti akan rendah, dan bahkan di beberapa daerah kalau kemarin saya lihat ada daerah-daerah yang belum upah minimumnya belum mencapai 100% kali, di situ kan yang pergerakan serikat pekerjanya rendah. Nah, kesimpulan saya bahwa mekanisme penetapan upah minimum sekarang ini harus dievaluasi ya. Penjelasan saya masih cukup panjang, tapi penjelasan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, ini kan sudah beberapa kali mediasi, kemudian dialog pertemuan antara pengusaha dan juga buruh, tapi tidak ketemu Pak. Ini bagaimana Pak? Ya, saya kira gini Mas Iqbal, dalam konteks paket ekonomi jilid 4 ini ya, memang relatif memberi formulasi yang lebih memberi keuntungan baik para industrinya atau dunia usahanya agar tetap tumbuh juga, agar tetap bisa beroperasi juga, karena kalau tidak ada industri tentu kan pekerja juga akan pasti kena PHK. Itu pada satu sisi. Yang kedua adalah bagi pekerja kebijakan ini relatif memberi dua hal yang penting di situ. Pertama, mengatur pengeluaran dan penerimaan mereka. Penerimaan mereka dalam hal ini pendapatan menjadi lebih pasti. Yang kedua, pengeluaran mereka bisa berkurang dengan adanya kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang ketiga, memberi jaring pengaman. Jaring pengaman itu misalnya ada KUR untuk para PHK dan seterusnya. Jadi dari sisi formulasi paket kebijakan ekonomi 4 ini memang relatif kalau bisa berjalan itu bisa memberi keuntungan pada sisi dunia usahanya, karena walaupun dunia usaha ini sudah ditolong juga dengan paket ekonomi yang ketiga kemarin. Pada pekerjaannya relatif dengan formulasi upah ini yang naik, yang besarannya misalnya dari inflasi dan kenaikan dan pertumbuhan ekonomi. Formulasi inflasi ini pemerintah ingin mengatakan bahwa kenaikan pekerja itu, upah itu mesti sesuai dengan kenaikan. Jadi menjaga pendapatan real dari pekerja. Artinya pendapatan mereka tidak berkurang oleh karena inflasi. Artinya dari nilai real tetap. Yang kedua, ada ekspektasi bahwa kalau ekonomi bertumbuh misalnya, harusnya pekerja juga menikmati pertambahan kesejahteraan. Jadi dua formulasi ini saya kira relatif. Mas Abdul, itu idealnya. Tapi apa yang akan bisa menjadi ancaman? Agar itu tadi bisa berjalan begitu, apa yang harus diwaspadai begitu? Saya justru agak melihat risikonya di industrinya. Artinya gini, mereka ini kan untuk tetap beroperasi, berarti mereka para industri ini, para pemilik perusahaan ini mesti bisa menjamin mereka tetap bisa mendapatkan profit, tetap bisa mereka kalau perusahaan itu dalam orientasinya ekspor tetap bisa menjual. Nah sekarang bagaimana dalam posisi kita sedang krisis seperti ini, industri itu tetap bertumbuh. Nah berarti mesti ada juga hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melihat apa sih yang paling sensitif terhadap kebutuhan atau kepentingan industri. Terutama tadi yang di paket yang saya katakan tadi, paket ekonomi 3 sudah menolong dari sisi pengurangan biaya, terutama dari listrik dan seterusnya. Itu kan menekan biaya, mengatur agar cost of produksi itu bisa berkurang. Tapi yang paling penting juga adalah yang mesti dicarikan solusi oleh pemerintah yang belum ada di paket 1, 2, 3, 4 adalah bagaimana membantu memasarkan produk dari industri kita. Misalnya kalau kita lihat penurunan ekspor kita yang paling tinggi kan itu di Tiongkok, di Eropa, di Amerika, itu relatif juga krisis mereka. Sehingga ekspor kita berkurang. Ini mesti juga dipikirkan oleh pemerintah agar industri kita ini tidak kolaps, karena kolaps kan berarti pekerja juga menjadi itu tantangan yang harus dijawab juga oleh pemerintah ya. Nanti kami akan bahas lebih lanjut, terutama poin-poin penting apa saja yang harus digarisbawahi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi ini tepat sasaran dan membantu pengusaha serta buruh biar tadi win-win solution seperti kata Pak Menteri. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Bincang Pagi. Pemirsa, bagaimana agar mendukung buruh dan juga pengusaha serta memastikan iklim investasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri, itulah tujuan dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini sudah tiba pada jilid keempat, ini fokus pada pengupahan tenaga kerja. Pak Menteri, ini tadi ada pernyataan dari Ketua Apindo, Haryadi Sukamdhani, yang menyatakan bahwa ini rawan politisasi, kepala daerah menggunakan menggoreng isu pengupahan ini untuk nanti dimanfaatkan untuk unsur politisasi. Nah, bagaimana mencegah hal itu, Pak Menteri?
Ya justru karena kecenderungan semacam ini di masa kemarin-kemarin itu memang nampak ya, dan itu diakui juga oleh teman-teman pimpinan serikat pekerja. Nah tentu ini kan tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa membiarkan bahwa terjadi politisasi terhadap isu upah ini. Ini kan juga memang ada benarnya. Gitu. Walaupun memang tidak semua daerah ya. Artinya kan ya akhirnya sangat bergantung misalnya kepada pimpinan yang ada di situ, pimpinan daerah yang ada di situ. Nah oleh karena itu dengan formula ini, karena yang digunakan adalah angka nasional, nah maka ini akan jauh lebih bisa menstabilkan situasi, sehingga kontroversi, polemik, terus kemudian keriuhan atau kegaduhan yang muncul karena setiap tahun, kegaduhan tahunan yang muncul sebagai akibat dari proses penetapan upah itu pasti bisa diakhiri. Oke, artinya dengan formulasi ini justru diharapkan bisa mengurangi praktek itu tadi ya? Sudah pasti kalau ini. Kalau ini misalnya sudah pasti. Jadi formula ini tinggal diterapkan saja nanti di daerah. Oke, Pak Menteri, ini di satu sisi ingin meningkatkan lapangan kerja, kemudian tapi di sisi lain juga datanya yang terakhir angka PHK masih meningkat, Mas Trisnadi. Trennya sudah menurun sebetulnya. Trennya sudah menurun. Sudah menurun. Jadi situasi sekarang ini dengan rupiah kita lihat sudah semakin menguat, begitu tren untuk PHK sudah semakin. Nah, cuman saya mau cerita lagi soal tadi mekanisme penetapan itu supaya saya sampaikan fakta yang ada, kemudian bagaimana saya mengkritisi soal kebijakan ekonomi itu. Jadi di Dewan Pengupahan itu tadi saya cerita, kalau saya tadi cerita yang barusan pasti tidak suka bagi teman-teman atau bagi oknum-oknum yang sudah nyaman dengan keberadaan Dewan Pengupahan dengan cara kerja seperti itu, pasti tidak suka. Nah, tapi entry point-nya bahwa dengan penetapan upah yang sudah berjalan ini memang kita evaluasi tidak efektif dan tidak menjanjikan melalui mekanisme Dewan Pengupahan itu upah kita akan bisa naik dengan signifikan, karena tadi yang sudah ceritakan itu. Nah, kita melihat dan menangkap bahwa pemerintah sebenarnya sudah melihat persoalan-persoalan seperti ini. Konsep yang kemarin ketika kita melakukan dialog sosial yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Pak Menteri, kita melihatnya kan begini. Mungkin konsep ini adalah untuk menjadi sebuah solusi keruwetan-keruwetan yang ada. Termasuk tadi misalkan supaya bagaimana mengeliminir campur tangan sentuhan-sentuhan kepentingan politis. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya soal transparansi dalam rumusan penetapan upah minimum. Selama ini tidak transparan berarti Mas? Oh iya. Di Dewan Pengupahan coba kita yang tadi saya ceritakan, di mana ya kalau kemudian dibuka tadi misalkan DKI Jakarta 2,7, angka dari mana itu? Atau dulu misalkan pernah naik sampai 40%. Itu rumusan dari mana? Itu kan politis sekali. Bagi kami memang sangat menguntungkan. Nah, tapi kalau kemudian kebiasaan ini terus berlangsung, ini hanya akan menguntungkan daerah-daerah yang gerakan serikat pekerjanya bagus. Tapi fakta kita bahwa pekerja formal kita kan di atas 40 juta di Indonesia ini. Sementara yang terverifikasi menjadi anggota serikat pekerja hanya sekitar kurang lebih 4 juta. Taruhlah misalkan angka errornya 5-10% itu angka error yang luar biasa. Anggap saja 8 juta. Ini sangat tidak seimbang, 8 juta dibanding 40 juta. Maka akan dikhawatirkan kenaikan upah dengan pola yang sekarang berjalan itu hanya akan dinikmati oleh daerah-daerah yang pergerakan serikat pekerjanya bagus. Nah, ada fakta lain bahwa teman-teman yang masuk dalam Dewan Pengupahan ini akhirnya kan kalau kita lihat kan tetap hampir tiap tahun turun ke jalan. Kalau kemudian pertanyaan rasionalnya kan, lalu kemudian apa fungsi teman-teman yang ada di Dewan Pengupahan untuk melakukan perumusan rekomendasi kenaikan upah toh kemudian harus turun ke jalan, toh ujung-ujungnya ya kira-kira kayak anggota DPR kok demo, kira-kira ada gitu ya. Kan itu perwakilan kan. Itu perwakilan. Nah, kalau perwakilan terus kemudian dia juga ada turun ke jalan, terus ini fungsi perwakilannya kan jadi di mana? Jadi makanya kalau misalnya ada anggota DPR terus anggota DPR kok demo loh, padahal dia misalnya kan itu aneh ta. Nah, karena ini kan sebenarnya ada istilahnya representasinya gitu loh. Itu mewakili kelompok itu. Nah, oleh karena sebenarnya kita sangat berharap dengan kebijakan pengupahan
yang baru ini semua pihak bisa menerima ini, dan kemudian kualitas kehidupan ketenaga kerjaan ini kita bisa terus perbaiki dari waktu ke waktu gitu. Nah, tapi paling tidak di sini sebenarnya kita ini punya start yang sangat bagus, start yang win-win, di mana para pekerja juga tetap terlindungi, calon pekerja juga terlindungi, dunia usaha juga terlindungi. Tapi fungsi dari representasi di Dewan Pengupahan itu sendiri harus dipastikan ya, Mas ya. Ya, memang dipastikan, bisa hasil verifikasi di daerah-daerah memang ada serikat pekerjanya. Nah, tapi itu sudahlah. Tapi ini kan hal-hal begini kita sudah tahu, walaupun jarang kemudian diekspos ke media persoalan seperti itu. Silakan ingin menanggapi. Ya, memang ini hubungan antara pekerja dan dunia usaha itu memang relatif. Sesungguhnya mereka saling membutuhkan pada sisi yang sama juga. Kadang-kadang antara dua kelompok ini berhadapan kalau terkait dengan upah, karena pada satu sisi dunia usaha terkait dengan biaya produksi, rumah tangga pekerja terkait dengan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kebijakan formulasi kebijakan yang lebih pasti ini, berarti kepentingan dua sisi bisnisnya dan sisi industri pekerja bisa menjadi terwakili. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ada politisasi, nah dengan angka yang relatif dua komponen ini saya kira bisa memberi posisi yang objektif pada masing-masing kelompok. Para pekerja jelas tuntutannya kan misalnya adalah kesejahteraan. Nah, dengan komponen inflasi itu merupakan penyangga terhadap kesejahteraan dia, bahwa pendapatan dia tidak akan tergerus nilainya oleh karena inflasi. Yang kedua, dari sisi yang saya katakan tadi, dari sisi pendapatan, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan menunjukkan pertambahan kue dalam 1 tahun. Nah, pertambahan kue ini mesti juga dinikmati oleh pekerja dengan komponen misalnya pertumbuhan 5%, ya naikkan juga dong dia punya gaji 5%. Artinya peningkatan size perusahaan, keuntungan perusahaan dinikmati juga oleh para pekerja sebagai komponen yang signifikan dalam industri. Tapi kemudian ada kritisi yang muncul bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa diterapkan, tidak bisa dipukul rata seperti itu di semua daerah di seluruh Indonesia. Justru itu kan malah bisa membantu daerah-daerah yang misalnya pertumbuhan ekonominya rendah banget atau bahkan negatif. Saya kira bukan soal pukul rata atau tidaknya. Ya, ditahan dulu Mas Ristadi, kami terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan jawaban Mas Ristadi sesaat lagi setelah Bincang Pagi. Baik, Anda kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Mas Ristadi, tadi Anda sempat ingin berkomentar ini terkait dengan penggunaan inflasi dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana nih? Ya, kita melihatnya konstruktif ya, positif gitu, bahwa dengan dinamika yang ada selama kurang lebih 10 tahun ini kan dari kemarin dipaparkan soal RPP pengupahan ini yang banyak ditolak oleh kami kan sebenarnya soal formulasi itu yang paling sensitif kan itu. Nah, cuman kita melihat begini, ini kelihatannya kan pemerintah mau mengajak bahwa upah minimum ini kembali ke hitohnya. Kita melihatnya kan begitu. Kembali ke hitoh. Ke hitoh. Jadi ini terlepas dari formulasi ya, dari formulasi. Jadi upah minimum itu kan safety net, jaring pengaman paling rendah. Dan ini hanya untuk pekerja karena yang 1 tahun ke bawah. 1 tahun ke atas tidak boleh dong pakai upah standar, upah minimum. Nah, yang kita lihat sebenarnya pemerintah maunya kan itu sebetulnya. Nah, cuman kemarin kita juga sudah sampaikan ke Pak Menteri bahwa kalau misalkan pemerintah grand desainnya mau seperti itu, maka harus ada prakondisi yang memang harus dijamin oleh pemerintah. Pengusaha butuh kepastian, pekerja juga butuh kepastian. Kalau upah minimum mau dijadikan sebagai betul-betul safety net, pertama, cabut ketentuan tentang penangguhan upah minimum. Sekarang kan masih berlaku. Ini memang membingungkannya aturan ketenagakerjaan di kita kan di Undang-Undang 13 disebutkan bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Tapi ada ketentuan di bawahnya jika pengusaha tidak mampu boleh menangguhkan. Ini kan kalau sudah dilarang seharusnya sudah selesai. Tidak boleh. Tapi inilah kemudian Undang-Undang 13 ini memang sangat membingungkan sehingga turunan-turunannya sampai hari yang dikeluarkan sekarang memang semua jadi ricuh juga. Nah, itu satu. Cabut tentang diberikannya
penangguhan upah minimum. Yang kedua, juga Pak, pemerintah harus memberikan jaminan. Ini kalau kemudian konsepnya upah minimum sebagai betul-betul safety net, maka kemudian serikat pekerja didorong untuk berjuang bagaimana kemudian upah itu di atas minimum yang dinegosiasikan di masing-masing perusahaan. Ada nego dengan pengusaha, tapi juga harus dijamin pengusahanya didorong dan harus diwajibkan mau dong ngobrol. Ini sebenarnya yang sudah di dalam regulasi ini justru itu yang yang sudah didorong melalui regulasi atau melalui PP pengupahan yang sekarang ini. Jadi bahwa jadi istilah saya itu negara hadir itu dalam 3 bentuk sekaligus. Jadi kehadiran pertama memberikan perlindungan kepada para pekerja melalui upah minimum sebagai jaring pengaman itu. Nah, sehingga buruh tidak terjerembab ke dalam apa yang disebut sebagai istilahnya teman-teman itu upah murah itu. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah negara hadir dalam bentuk kebijakan-kebijakan sosial yang ini memberikan treatment kepada upaya untuk mengurangi biaya keluar dari buruh. Kalau upah itu kan pintu uang masuk. Nah, kebijakan sosial ini sangat berpengaruh kepada pintu uang keluarnya para pekerja kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kebijakan mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, jaminan sosial, jaminan baik di BPJS Kesehatan maupun di BPJS Ketenagakerjaan, soal perumahan buruh, transportasi buruh, dan yang terbaru sekarang adalah soal KUR yang ini juga bisa diakses oleh para pekerja maupun korban PHK gitu yang memiliki usaha produktif. Nah, jadi ini kehadiran yang lain kan, jadi kedua. Nah, yang ketiga yang ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Ristadi tadi adalah kehadiran pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan bagi berlangsungnya dialog sosial bipartit di perusahaan. Artinya di situ masing-masing elemen tripartitnya, yaitu pemerintah, pengusaha, kemudian sama buruh, ini punya tanggung jawab masing-masing. Makanya di dalam EPPP ini ada satu kewajiban yang dibebankan kepada dunia usaha atau perusahaan yang namanya penerapan struktur dan skala upah. Ya, ini berarti kalau menggunakan struktur dan skala upah artinya pengupahan itu harus mempertimbangkan mengenai masa kerja, mengenai jabatan, golongan, mengenai pendidikan, kompetensi, produktivitas, kinerja, prestasi dan lain sebagainya, kurang lebih begitu. Nah, jadi artinya kalau tadi dikatakan bahwa upah minimum sebagai safety net, ya, itu kan memang ini untuk mereka yang bekerja 0 sampai 12 bulan. Nah, bagi yang bekerja 1 tahun ke atas dikembalikan kepada forum bipartit. Nah, guideline-nya adalah tadi soal penerapan struktur dan skala upah. Ini yang kemudian harus dirundingkan. Nah, dengan demikian dalam konteks ini kalau yang dimaksud oleh Mas Ristadi tadi artinya bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk terus mendorong agar dialog sosial di bipartit ini optimal. Pengusaha atau asosiasi pengusaha misalnya Apindo juga punya kewajiban untuk memastikan agar pengusaha-pengusaha itu juga mau membuka ruang dialog dengan para pekerja. Jangan sampai terjadi masalah union busting misalnya, pemberangusan serikat pekerja. Nah, itu di pengusahanya. Nah, tapi di serikat pekerja juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas individualnya di dalam merundingkan merundingkan isu-isu penting dalam konteks hubungan industrial. Selama ini dilakukan tidak, Mas Ristadi? Ya, selama yang tadi saya ceritakan selama 10 tahun ini juga harus menjadi input buat pemerintah, Pak Menteri. Sebetulnya skema bahwa upah minimum adalah safety net itu memang sejak digulirkannya, dicetuskannya ada istilah upah minimum itu memang sebagai jaring pengaman, safety yang paling aman dan tidak boleh dilanggar oleh pengusaha. Nah, cuman kenapa kemudian kami dan kawan-kawan lain kemudian bagaimana turun ke jalan supaya upah minimum naik tinggi? Karena selama 10 tahun ini ruang-ruang yang memungkinkan untuk kita bisa berjuang di atas upah minimum di tingkat perusahaan itu tertutup. Ya mungkin adalah kasus beberapa perusahaan memang yang perusahaan-perusahaan go public mungkin sudah bisa menerapkan itu, tapi mayoritas ruang itu tertutup sehingga kemudian kami berkesimpulan kalau ruang untuk bipartit membicarakan upah layak bagi kami tertutup, maka kami turun ke jalan. Akhirnya kami nge-push supaya upah minimum naik tinggi. Gitu. Saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi terkait paket ekonomi 4 dalam konteks kepentingan pengusaha dan pekerja terutama ya. Jadi saya kira
dua paket yang terkait dengan menjaga misalnya mengatur sisi pendapatannya dengan kenaikan yang lebih pasti dengan dua komponen, kemudian memastikan bahwa para pekerja itu mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, itu adalah kebijakan sosial, mengurangi pengeluaran pakai pekerja pada sisi. Tapi dengan tren PHK sekarang ini, pemerintah juga perlu memikirkan bahwa kur yang diberikan kepada korban PHK itu saya kira perlu dilengkapi dengan bahwa kebijakan ini dalam jangka pendek mesti ada kebijakan lain, misalnya proyek padat karya. Ini kan di kementerian, di pemerintah daerah banyak dana serapan mereka rendah. Perlu dipikirkan untuk bahwa dalam jangka pendek proyek-proyek padat karya untuk memastikan para korban PHK ini bekerja dan mereka mendapatkan upah sehingga kesejahteraan mereka menjadi terlindungi, itu penting dilakukan untuk melengkapi paket ekonomi 4 yang relatif bisa menjaga keseimbangan. Kita akan lanjutkan nanti, Pak Abdul, terutama nanti tadi sudah ditegaskan negara hadir. Namun apakah itu sudah menjawab tuntutan dari pengusaha dan juga pekerja sendiri? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah di Bincang Pagi. Ya, dan kembali di Bincang Pagi, pemirsa, saya ingin ke Mas Ristadi. Mas Ristadi, ini kita sudah tiba di segmen terakhir. Apa yang harus dipastikan agar kebijakan ekonomi, tentunya fokus pada pengupahan ini, bisa menjawab tuntutan pengusaha dan buruh? Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, saya kesimpulan begini singkat saja. Kalau memang pemerintah mau mencoba mengajak kita supaya upah minimum kembali ke ketohnya, saya terlepas dari soal formula hitung-hitungan, Pak, tapi saya melihatnya seperti itu, maka ada beberapa hal yang harus kita juga mendapat kepastian. Pertama, tidak ada lagi yang namanya penangguhan upah, aturannya dicabut. Kemudian ada kepastian juga dijamin bahwa pihak pengusaha mau diajak berunding dengan serikat pekerja. Yang ketiga, tidak ada pemberangusan serikat pekerja. Sebab kalau kemudian ada pemberangusan serikat pekerja, maka tidak akan sulit tumbuh serikat pekerja, sehingga kalau di situ tidak ada serikat pekerja, maka otomatis. Selama ini ada indikasi ke situ, Mas, pemberangusan serikat pekerja. Kita kan sering mendengungkan ketika kita turun, itu menjadi salah satu isu topik perjuangan kita, bahwa walaupun sudah dijamin oleh undang-undang tentang kebebasan berserikat, tapi ternyata secara langsung atau tidak langsung ternyata masih ada hal-hal yang kemudian menghalangi kebebasan berserikat. Ya, Mas, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kalau kemudian misalkan yang menjadi base menjadi dasarnya adalah upah minimum, kemudian pemerintah berasumsi bahwa lalu di mana KHL-nya? KHL-nya sudah berada di upah minimum. Juga harus diperhatikan, Pak Menteri, bagaimana kalau kemudian di suatu daerah, misalkan tahun sekarang upah minimumnya lebih rendah dari KHL. Ini juga harus hal-hal ini juga harus diperhitungkan. Kalau yang KHL-nya lebih rendah sih saya kira tidak masalah. Karena kalau yang upah minimumnya lebih rendah dari KHL, itu kan sudah ada di PP-nya bahwa kita mewajibkan gubernur untuk membuat roadmap pencapaian 100% KHL ini selama 4 tahun. Ada 8 wilayah kalau tidak salah. Ya, ada 8 wilayah itu. Apa yang harus dipastikan agar ya mereka tinggal gunakan formula itu tambah membuat roadmap. Nah, sehingga nanti kalau aplikasinya nanti berarti di sini pasti akan lebih tinggi karena kemudian ada variabel double kan di situ, yaitu variabel yang menggunakan formula. Katakanlah kalau di nasionalnya inflasi sama pertumbuhan ekonomi 10%, ya berarti angkanya 10%. Tapi kemudian ketika membuat roadmap ini kan dia pasti akan memasukkan tambahan. Misalnya per tahunnya dibuat kalau dia utang pencapaian KHL-nya katakanlah 32% kayak Maluku Utara, itu per tahunnya selama 4 tahun berarti bisa 888 misalnya. Nah, berarti kalau yang lain nanti 10%, di sana 18% gitu. Baik. Yang terkait dengan ini, Pak, apa yang harus digarisbawahi, Pak? Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kebijakan soal pengupahan ini tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus melindungi seluruh sektor masyarakat, ya kan, baik itu industrinya, kemudian pekerjanya, calon pekerja dan lain-lain. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan bahwa di kita ini juga ada problem yang namanya itu disparitas atau kesenjangan, yaitu kesenjangan antar sektor dan juga antar wilayah. So, ada kesenjangan upah di sana, ada kesenjangan produktivitas yang tinggi di antara provinsi-provinsi kita, kesenjangan upah atau pendapatan antar sektor ini terjadi. Misalnya ada sektor yang pendapatan perharinya tinggi, ada juga yang sangat rendah. Kemudian kesenjangan produktivitas di antara sektor-sektor itu sendiri. Nah, intinya yang saya ingin katakan adalah bahwa tingginya disparitas ini kan mungkin karena persebaran kapital ini kan belum
belum merata, masih terkonsentrasi di misalnya di Jabodetabek dan segala macam itu. Nah, oleh karenanya dengan kebijakan ini maka atau maksud saya gini, dengan keadaan disparitas itu maka penentuan upah minimum itu menjadi urban bias, jadi agak bias kota gitulah, sehingga prioritas kebutuhan masyarakat perkotaan yang lebih menonjol. Lalu dia juga lebih didorong oleh tekanan dari sektor manufaktur. Nah, sementara sektor pedesaan pedesaan yang sebenarnya dari segi jumlah tenaga kerja ini jauh lebih besar, relatif tidak terwakili. Itu tantangan yang harus dijawab pemerintah ya. Ya, nah, saya ingin katakan yang terakhir ini, Mas, bahwa jadi bahwa pengupahan ini kemudian dia memiliki kontribusi yang real. Dia akan membuka ruang yang lebih besar bagi sektor non manufaktur dan non urban untuk terwakili dalam penentuan upah. Lalu pola penentuan upah selama ini yang cenderung tadi disebutkan juga sangat politis, itu akan menjadi lebih bisa ternetralisasi melalui kebijakan ini. Dan kemudian paket ekonomi tentang percepatan pencairan dana desa, nah itu juga akan menggerakkan aktivitas ekonomi di desa-desa dan meningkatkan daya beli buruh, sehingga ini kemudian akhirnya akan menjadi lebih merata. Tantangan yang harus dijawab pemerintah juga terkait dengan disparitas tadi ya. Baik, Pak Abdul terakhir Pak. Ya, kalau melihat kebijakan paket ekonomi 4 dalam konteks kepentingan pekerja dan pengusaha ini memang menurut saya kalau ini bisa berjalan relatif cukup baik, tinggal bagaimana memastikan bahwa misalnya dari sisi jaring pengaman untuk kepentingan para pekerja yang terkait dengan kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar itu bisa terdistribusi dengan baik, itu sudah sangat menolong pengeluaran dari sisi pekerja. Nah, yang kedua, dari sisi KUR untuk para korban PHK itu memang perlu dibuat skemanya yang lebih detail, karena korban PHK itu kan berarti sudah tidak punya pendapatan, itu yang pertama. Yang kedua, itu sendiri. Ya, yang kedua, skill mereka hanya umumnya skill yang terkait dengan pekerjaan mereka, tapi apakah bisa digunakan untuk kepentingan buruh atau tidak, itu butuh bantuan penguatan kapasitas dari Kementerian Tenaga Kerja, itu perlu dipikirkan. Dan yang ketiga, saya kira dalam waktu yang relatif singkat perlu dipikirkan mekanisme proyek padat karya untuk para pekerja korban PHK di perkotaan, karena kalau di pedesaan, kalau dipercepat dana desa, saya kira itu membantu sejumlah masyarakat desa, karena kalau kemiskinan kita lihat memang lebih banyak di pedesaan daripada perkotaan. Jadi ini mesti dipikirkan agar pemerintah yang dikatakan oleh Pak Menteri hadir itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Pak Menteri tentunya sudah mencatat tadi poin-poin dan juga tantangan bagi pemerintah. Kita kawal terus. Waktu kita sudah habis. Sekali Mas Riz tadi. Nanti kita di diskusi selanjutnya. Ya, baik, dan itulah perbincangan. Terima kasih Pak Hanif, Mas Abdul, Mas Riz tadi sudah hadir di bincang pagi kali ini, dan selanjutnya kami akan menghadirkan Editorial Media Indonesia bersama rekan Rika Karolin. Silakan Rika. Terima kasih Iqbal Himawan. Untuk perbincangannya, pemirsa, kami masih akan membahas seputar formulasi perhitungan kenaikan upah minimum provinsi dalam Editorial Media Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.